Lando Norris tampil dominan tanpa celah untuk raih kemenangan ke-6-nya musim ini pada GP Meksiko subuh tadi. Norris menang dengan gap sebesar 30 detik, yang merupakan gap kemenangan terbesar di F1 sejak GP Hongaria musim 2023 dengan gap terlebar kedua sepanjang era ground effect. Berhasil amankan pole position adalah kunci bagi Lando, karena dia bisa dapatkan clean air dan bisa dengan mudah memanajemen ban sepanjang balapan. McLaren yang dalam beberapa balapan terakhir nampak keteteran juga kembali ke performa terbaiknya, di mana keunggulan mereka dalam aspek manajemen temperatur ban yang sangat diandalkan di Meksiko. Selain itu, faktor karakter sirkuit yang merupakan kombinasi dari pengereman dan tikungan medium lambat sangat cocok dengan Lando Norris yang dominan dari kualifikasi sampai balapan. Norris tidak tersentuh untuk amankan kemenangan ke-10 dalam karirnya, dan sekaligus berhasil geser Oscar Piastri dari puncak klasemen untuk pertama kalinya sejak GP Arab Saudi. Piastri yang cuma finish di posisi 5 sekarang tergusur dan cuma berjarak 1 poin dari Norris yang ambil alih pimpinan klasemen dengan sisa 4 balapan plus 2 sprint. Piastri sendiri kembali jalani balapan yang sulit karena sirkuit Meksiko yang low grip dan penuh traksi tikungan lambat kurang cocok dengan gaya balapnya. Ketika Norris bisa bawa MCL39 dengan agresif, Piastri harus berhati-hati dalam melindas curb karena kesulitan temukan traksi saat keluar tikungan. Hasilnya, di kualifikasi, pembalap Australia itu hanya bisa start dari posisi ke-7. Saat balapan, kecepatan McLaren jauh lebih baik dan dia bisa menyalip Kimi Antonelli saat pit stop kedua dan salip George Russell untuk ambil posisi 5. Tapi di akhir balapan, ia gagal salip Oliver Bearman karena munculnya virtual safety car di akhir balapan, karena Carlos Sainz yang melintir di tikungan 15. Sainz sudah memarkirkan mobilnya di dekat dinding exit area Marshall, namun karena mobilnya keluarkan asap, alhasil itu memerlukan tindakan lebih lanjut untuk evakuasi mobil. Race Director akhirnya keluarkan virtual safety car yang buat duel-duel di akhir balapan terasa anti klimaks. Selain Piastri gagal salip Bearman yang buat Norris ambil alih pimpinan klasemen, Charles Leclerc juga jadi bisa amankan podium runner-up karena dia dikejar-kejar Max Verstappen pada 5 lap penutup. Leclerc kembali merasakan podium dengan Ferrari yang tampil kompetitif sepanjang akhir pekan dan bisa start dari barisan 3 besar pada kualifikasi. Leclerc bisa pertahankan posisi meski sempat memotong Sikin saat start dan ia habiskan mayoritas balapan di tempat kedua. Dekati akhir balapan, ban medium yang dipakai di stint kedua ternyata tidak sebagus ban soft sebelumnya dan membuat Leclerc agak kesulitan di fase akhir balapan. Sementara Verstappen yang start dari tempat kelima memakai strategi berbeda, dengan rela tersiksa terlebih dulu dengan pakai medium di stint pertama, sebelum ganti ke soft setelah pit stop dan nge-push di sisa balapan. Dengan strategi tersebut, Verstappen bisa lompati 5 posisi sekaligus, karena banyak pembalap yang harus lakukan 2 kali pit stop dengan grip serta degradasi ban medium yang buruk. Dalam waktu 14 lap, gap Verstappen ke Leclerc bisa terpangkas dari yang semula 12 detik menjadi 1 detikan saja. Sayangnya periode VSC di akhir balapan selamatkan Leclerc dari kejaran pembalap Belanda tersebut untuk kunci podium runner-up. Sementara Verstappen dengan finish di tempat ketiga masih pelihara statistik podiumnya sejak jeda musim panas usai dan masih jaga asa perburuan gelar karena gap ke puncak klasemen sekarang adalah 36 poin. Mayoritas drama pada GP Meksiko terjadi ketika start, terutama saat Max Verstappen coba ulangi manuver yang ia lakukan pada 2021 dengan ambil alih pimpinan balapan dari sisi luar tikungan pertama. Sayangnya kali ini ia gagal, karena posisi mobil yang mepet tembok dan tepat melindas curb buat Verstappen alami lock up, dan ia harus potong tikungan. Hal itu sempat diprotes George Russell yang merasa Verstappen ambil keuntungan dengan potong tikungan untuk pertahankan posisi darinya. Verstappen kembali terlibat drama ketika dia lancarkan manuver ke Lewis Hamilton di tikungan pertama. Keduanya saling ngotot pertahankan posisi dengan duel ketat di tikungan 1 dan 2, kemudian berujung ke Verstappen yang harus buang mobil memotong tikungan 3 karena dipepet Hamilton. Kehilangan posisi, Hamilton tak menyerah dan coba serang balik Verstappen di tikungan 4. Sayangnya ia alami lock up, lalu melebar dan memotong tikungan ke-5 dan ke-6. Disinilah bencana terjadi bagi Hamilton, karena dia tetap bertahan di posisi ketiga dan tidak kembalikan posisinya ke Verstappen usai memotong trek. Dia dihukum penalti 10 detik yang membuat balapannya kacau. Hamilton dihukum penalti karena manuver overtaking Verstappen di tikungan pertama sampai ketiga dihitung sah oleh race stewards. Alasannya adalah ban depan Verstappen sudah berada di depan spion mobil Hamilton di apex tikungan pertama, dan dia pertahankan posisi tersebut sampai masuk tikungan kedua.
Artinya secara regulasi, overtaking Verstappen dihitung sah meskipun banyak pertanyaan juga, karena manuvernya dilakukan jauh dari belakang dan Verstappen sampai menyenggol ban Hamilton karena overspeed. Karena manuver dianggap steward sah, jadi di tikungan selanjutnya, Hamilton dihitung menyalip balik Verstappen dengan cara memotong tikungan 5 dan 6, yang jelas langgar regulasi. Dengan penalti 10 detik, Hamilton yang kualifikasi berhasil dapat posisi 3 dan raih grid start terbaiknya musim ini bersama Ferrari, akhirnya malah ambiar lagi. Podium yang ia idam-idamkan kembali sirna dan harus puas cuma finish di posisi ke-8. Namun setidaknya dengan Leclerc yang dapatkan podium kedua, itu cukup untuk buat Ferrari kembali ke posisi 2 konstruktor, usai geser Mercedes yang cuma bawa pulang 14 poin di Meksiko. Mercedes kurang begitu klinis dengan pilihan strategi dan cara mereka memanajemen kedua pembalapnya. Usai kecolongan Verstappen saat start, Russell dan Antonelli dilompati oleh Ollie Bearman yang memanfaatkan situasi kacau di tikungan 5 serta 6. Sejak itu, duo Mercedes sibuk sendiri dengan Russell yang kerepotan bertahan dari kejaran Piastri, sementara dia juga terjebak oleh Dirty Air Antonelli di stint kedua. Russell berkali-kali meminta tim order, namun ditolak Mercedes karena pace Antonelli yang kencang dan sedang berusaha kejar Bearman di depan. Russell sampai menjelaskan panjang lebar di radio kalau dia bisa lebih cepat dan berjanji akan berikan posisinya ke Antonelli jika dia gagal kejar Bearman. Puncaknya adalah ketika race engineer-nya menyuruh Russell untuk menjaga temperatur ban belakang yang sontak memicu kemarahan sang pembalap karena situasinya terjepit Piastri dan rekan setimnya di depan. Mercedes akhirnya berikan tim order supaya Antonelli beri jalan kepada Russell. Tapi yang terjadi adalah pembalap Inggris tersebut tak cukup cepat untuk bisa kejar Bearman, dan posisi Antonelli di belakang juga terancam oleh Piastri, yang pada akhirnya dia disalip di pit lane. Russell ujungnya juga gagal tahan laju Piastri yang buat manuver di tikungan pertama. Antonelli menagih janji Russell untuk kembalikan posisinya yang tak lama setelah itu langsung ditepati, dan duo Mercedes harus puas finish di urutan 6 serta 7. Bintang pada GP Meksiko jelas Oliver Bearman, yang berhasil raih finish terbaiknya selama di F1 dengan selesaikan balapan di posisi 4. Manfaatkan kacaunya lap-lap pembuka dengan curi posisi duo Mercedes serta Verstappen. Aroma podium perdana sebenarnya sempat tercium oleh Bearman, karena dia bisa naik ke posisi 3. Tapi karena strategi 2 kali pit stop buat Bearman turun 1 posisi. Namun, itu tak menutupi performa pembalap 20 tahun tersebut yang sangat apik sejak kualifikasi, di mana ia bisa start dari barisan 10 besar dalam 3 balapan beruntun. Saat start, Bearman berhasil naik ke posisi 6, dan sepanjang balapan dia tampilkan kecepatan yang kompetitif. Bearman berhasil jaga jarak dengan Verstappen yang kesulitan dengan medium, dan terus-menerus dekati Hamilton yang keteteran di awal race. Di stint kedua, dia bisa jaga gap ke duo Mercedes yang mengintai, dan ditutup dengan manis, dengan finish di depan Oscar Piastri. Rekan setimnya Esteban Ocon juga berhasil tambah pundi-pundi poin dengan finish di urutan ke-9 dan lengkapi akhir pekan indah Haas di Meksiko. Kantongi total 14 poin tambahan buat Haas naik ke posisi ke-8 klasemen konstruktor untuk geser Sauber. Padahal Sauber juga sama-sama koleksi poin dengan Gabriel Bortoleto yang finish di urutan 10, usai buat manuver berkelas ke Isaac Hadjar dari sisi luar tikungan pertama. Bortoleto yang start dari posisi 16 bisa naik 3 posisi di lap pertama. Dia kemudian eksekusi strategi 2 stop dengan baik untuk bisa naik ke zona poin di akhir balapan. 4 pembalap gagal finish di Meksiko, yaitu Liam Lawson yang mobilnya rusak setelah senggolan dengan Sainz di lap pembuka. Lalu Nico Hülkenberg dan Fernando Alonso karena masalah reliabilitas, terutama Alonso yang selalu apes dengan 4 kali secara beruntun gagal finish di Meksiko. Terakhir, ada Carlos Sainz karena melintir dan merusak suspensinya di 2 lap penutup balapan. Sainz juga diberi penalti 5 detik dan penalti drive-thru setelahnya karena pelanggaran yang sama, yaitu speeding di pit lane. Jadi apa momen favorit kalian pada balapan subuh tadi? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.